Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja. Pada video kali ini saya akan mereview artikel dari Jurnal Pendidikan Usia Dini ya, dengan keterangannya Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Artikel yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah berjudul Implementasi Inovasi pada Model-Model Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Pengasuhan Anak atau TPA selama Kementerian Kesehatan RI. Peneliti atau penulis artikel ini adalah Abdul Aziz, ya, yang berasal dari Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Program Vokasi Universitas Indonesia. Nah, dari artikel yang Anda lihat, ya, di mana pada bagian depan ini adalah berupa abstrak, maka seperti biasa, saya mereview artikel ini berdasarkan abstrak yang disajikan, begitu ya. Jadi, jikalau Anda melakukan penelitian dan kemudian Anda menyusun suatu artikel, maka pastikan abstrak yang Anda susun ini komunikatif, kemudian terstruktur, lalu dapat memberikan gambaran yang jelas terkait dengan hasil penelitian yang Anda tuangkan dalam artikel Anda ini. Nah, kalau kita melihat suatu artikel, maka pertama kita akan melihat dulu judulnya. Dari judul ini Anda pasti bisa menebak ya bahwa penelitian jenis apa ini ya. Dari judul ini bisa kita lihat bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Loh, kok bisa? Karena di dalam judul ini tidak terdapat ciri-ciri penelitian kuantitatif seperti kausalitas gitu ya. Kemudian penelitian-penelitian yang sifatnya itu hubungan antara X dan Y, pengaruh antara X dan Y, ataupun eksperimen. Jadi di sini lebih kepada penelitian yang sifatnya kualitatif. Nanti kita akan lihat di abstraknya seperti apa, begitu ya. Nah, dari judul ini kita ketahui bahwa masalah yang diangkat pada artikel ini adalah implementasi terkait inovasi pada model-model pendidikan anak usia dini. Kemudian lokasinya di mana? Di Taman Pengasuhan Anak atau TPA Asrama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan peneliti Abdul Aziz. Apabila Anda sedang melakukan penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi, Anda bisa menjadikan artikel ini sebagai rujukan ya, kawan-kawan sekalian ya, sehingga nanti si peneliti juga akan bersemangat gitu ya dalam melakukan penelitian, dalam melakukan penyusunan artikel gitu ya, apabila Anda menjadikan artikel ini sebagai rujukan. Gitu. Baik, saya akan review dari abstrak yang disajikan. Saya gunakan yang berbahasa Indonesia saja ya. Baik, yang pertama adalah saya selalu menyampaikan kalau kita berbicara abstrak, maka abstrak itu komponen-komponennya itu sebaiknya memenuhi 5 unsur. Yang pertama adalah latar belakang, masalah yang disajikan. Kenapa sih penelitian ini muncul? Yang kedua adalah tujuan dari penelitian itu sendiri. Apa sih tujuannya? Yang ketiga adalah apa metode yang digunakan. Yang keempat adalah bagaimana hasil penelitiannya. Dan yang kelima, kesimpulannya. Kecuali penelitian evaluasi program. Bagian kelima ini adalah berupa rekomendasi. Baik, kita langsung lihat saja artikel yang disajikan berikut ini ya. Pada artikel ini, ya di abstrak, peneliti atau penulis tidak mencantumkan latar belakang masalah penelitiannya. Walaupun mungkin latar belakangnya butuh satu atau dua baris ya, tetapi di sini tidak ada, ya tidak ada latar belakangnya. Lalu langsung kepada poin kedua yaitu tujuan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tujuan dari penulisan ini atau artikel ini adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi model pendidikan anak usia dini beserta inovasinya di TPA Asrama Kementerian Kesehatan RI. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana sih implementasi model pendidikan anak usia dini beserta inovasinya begitu ya yang ada di TPA Asrama. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Lalu kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Jadi desain penelitian ini merupakan boleh kita katakan sebagai metode gitu ya. Metode penelitian ini atau desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jadi penelitiannya kualitatif, kemudian akan digambarkan, gitu, dideskripsikan seperti apa, gitu ya.
Lalu subjek penelitian ini adalah 10 orang siswa dan 2 guru mereka. Hasil penelitian, nah pada kalimat berikutnya, ini sudah berbicara hasilnya. Kalimat sebelumnya adalah metodenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model program full day sangat sesuai dengan TPA Asrama Kementerian Kesehatan RI dan pelaksanaan proses pembelajaran BCCT pun dapat berlangsung secara optimal. Ya, harapannya adalah agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan ya TPA ya tempat di sini kalau kita lihat dari artikelnya ya menggunakan istilah TPA itu adalah tempat penitipan anak ya. Tapi di sini ada beberapa istilah nih ya. Ada taman pengasuhan anak, ada tempat penitipan anak, tapi lebih kepada taman pengasuhan anak ya. Baik, kita kembali ke abstrak yang tadi disajikan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan hasilnya, ya dengan demikian kesimpulan dari hasil tadi, ya hasilnya ada dua tadi ya, bahwa program full day itu sesuai dengan tempat penampungan anak tadi. Yang kedua, proses pembelajaran BCCT pun dapat berlangsung secara optimal, ya berdasarkan hasil penelitian ini ya yang ada di TPA Asrama ya. Jadi model programnya itu full day, kemudian proses pembelajaran BCCT pun dapat berlangsung secara optimal. Aduh, ini kan ada pertanyaan BCCT ini apa sih Pak Tommy? Ya, kita coba lihat ya dari teorinya di sini agar saya juga tidak salah sebut ya, karena kalau saya salah sebut nanti bisa menjerumuskan begitu ya. Baik, dari teori yang ada, kalau di sini tadi saya sempat lihat ya bahwa BCCT ini adalah Beyond Center and Circle Time. Kalau praktisi PAUD ini biasa menyebutnya dengan model pembelajaran sentra gitu ya atau melingkar gitu ya. Nah, oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini kalau kita lihat dalam abstrak ya yang disajikan oleh peneliti ya di sini bahwa dua poin tadi saya ulang lagi ya, model program yang cocoknya adalah full day, kemudian proses pembelajaran secara sentra dapat berlangsung secara optimal ya. Dengan demikian, semakin banyak ragam dan inovasi pendidikan anak usia dini akan mendukung perkembangan anak secara optimal sehingga mampu mewujudkan anak Indonesia yang lebih bermoral ya dan berkualitas. Kalau kita lihat dari abstrak ini ya, ada beberapa hal yang mungkin ya perlu saya berikan pandangan ya, dari sisi saya. Yang pertama adalah kenapa sih program full day ini lebih apa namanya sesuai dengan TPA? Karena tempat penampungan apa namanya anak ini berada di area atau lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang kemungkinan anak-anak yang dititipkan di sini ya atau yang diikutkan program ini adalah para pekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang masih memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun misalnya. Kemudian dititipkan di sini sehingga ya mau tidak mau ya kemungkinan besar hasilnya akan mengarah kepada full day kalau menurut saya ya. Karena di sini di area perkantoran nih ya sepengetahuan saya ya. Beda cerita kalau nanti misalnya di atau TPA ini berada di tengah-tengah pemukiman di mana orang tua atau ibu ya dari si anak mungkin tidak bekerja kantoran. Ya, mungkin tidak bekerja kantoran. Apakah ini lebih tepat full day? Kita belum tahu juga. Nah, inilah yang dimaksud dalam abstrak ini adalah harapannya ini bisa jadi sebagai rujukan dalam membuat TPA di institusi pemerintah dalam pendidikan yang terbaik, atau juga ini bisa jadi rujukan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. Ya, kalau metode sentra atau BCCT ini saya rasa ini memang salah satu ya model atau pendekatan pembelajaran terutama di anak usia dini yang saat ini tuh sangat menunjukkan hasil yang luar biasa ya karena di sini anak-anak memiliki apa kebebasan berekspresi kemudian memilih apa yang dia suka dari sentra-sentra yang ada gitu ya. Nah ini dua poin ini menurut saya sangat baik sekali ya untuk dikembangkan. Jangan-jangan ini bisa juga kita duplikasi ya TPA-TPA ini di kantor-kantor kementerian yang lain. Jadi tujuannya adalah agar para karyawan dari apa namanya lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan ini tetap masih dapat bekerja dan dapat menitipkan anak dalam tanda kutip ya, menitipkan anak di TPA-TPA ini dan anak tersebut mendapatkan
semacam pendidikan, program-program ya yang nanti akan dipantau juga perkembangannya gitu ya, kreativitasnya, kerjasamanya, sosialnya, dan ini menurut saya cukup menarik ya artikel ini. Hanya saja memang di sini tidak dijelaskan pertama latar belakang seperti apa, kenapa penelitian ini di sentra gitu ya, sorry di TPA sama di area kementerian, apakah karena peneliti juga merupakan karyawan ya yang ada di Kementerian Kesehatan ini atau seperti apa. Kemudian hasilnya menurut saya sudah cukup disajikan sebagai suatu hasil penelitian ya di mana 2 poin ini yang ditonjolkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi rekan-rekan sekalian ya yang sedang melakukan penelitian terkait dengan inovasi pembelajaran, kemudian yang inovasinya itu berkaitan dengan model pembelajaran, nah ini bisa dijadikan sebagai rujukan dan mungkin penelitian ini bisa dikembangkan dalam mungkin lokasi yang berbeda atau model-model pembelajaran atau model-model pendidikan juga yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi Anda. Semoga bermanfaat. Saya Tommy Kamiharja. Sampai jumpa.